Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Usikum wa iyyakum bittaqullahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan pembahasan di Al-Manzumah Ar-Ra'iyah karya Imam Abul Qasim As-Sajjani rahimahullahu ta'ala. Di bait berikutnya, wa qalu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipastikan kebenarannya, bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipastikan kebenarannya. Artinya kebenaran yang mutlak. Tidak ada yang keliru dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau digelari As-Sadiqul Amin, seorang yang jujur lagi terpercaya. Dan beliau tidak pernah diketahui berdusta, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas kondisi beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kemauan dia atau nafsu dia. Ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ketika ada orang atau sebagian orang bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kenapa engkau menulis seluruh apa yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan pertanyaan ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, tulislah wahai Abdullah bin Amr bin As, tulislah apa yang keluar dari mulutku, karena tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Itu bedanya Rasulullah SAW dengan manusia yang lain. Beliau berbicara saja itu sebuah kebenaran. Beliau bercanda itu sebuah kebenaran. Beliau marah itu pun sebuah kebenaran. Beliau tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya, karena beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sudut yang lain, penulis menulis bait syairnya, bima ja'ahu min mu'jizin qahirin zahar. Bima ja'ahu min mu'jizin qahirin zahar. Dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu mukjizat yang mengalahkan dan selalu menang. Kemenangannya selalu tampak. Yang perlu digarisbawahi di sini, ikhwan fillah wa akhwat fillah, kalimat mukjizat atau penggunaan istilah mukjizat itu tidak muncul sejak awal abad pertama, atau tidak dikenal di zamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi muncul di generasi setelahnya. Kalimat mukjizat dibahasakan setelah muncul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan semisalnya. Karena kadang orang itu berbicara atau bicarakan tentang ayat-ayat Allah tidak paham, kecuali kalau dibicarakan kepada mereka tentang mukjizat. Padahal ayat itu sendiri itu mukjizat, karena ayat maknanya sesuatu yang tidak bisa dibantah. Itu namanya ayat, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Maka yang dimaksud dengan penulis di sini mukjizat adalah Al-Qur'an, atau bahasa yang lain Al-Burhan, atau bahasa yang lain Al-Bayyinah. Ini semua hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena sudah menjadi jamak, akhirnya digunakan kalimat mukjizat. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum ajmain. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9 berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ketika ada perselisihan, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana pegangan sunnah di dalam hal tersebut? Maka penulis mengatakan, faqila lana ruddu ila Allahi amrakum idza ma tanaza'tum litanjuwa minal gharad. Dikatakan kepada kita, kembalikan
kepada Allah perkara kalian yang kalian perselisihkan, litanjua minal gharar, agar kalian selamat daripada kebinasaan. Jadi kalau kita berselisih, ikhwani fillah, apapun itu perselisihannya, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat daripada kebinasaan. Ini yang dimaksud oleh penulis adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Kemudian jika kalian berselainan pendapat atau berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jika benar-benar kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Wah, khairun wa ahsanu ta'wila, lebih baik akibatnya. Kalau kita mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti itu yang terbaik yang kita dapatkan. Tidak ada atau tidak pernah terjadi dalam sejarah perjalanan Islam ada perselisihan kemudian dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan hal yang buruk. Tidak ada. Selalu mendapatkan hal yang baik. Apalagi dalam masalah-masalah yang besar menimpa umat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, di awal-awal khalifah, bahkan barusan mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau menyiapkan pasukan untuk menyerang Roma yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan, pasukan ini mendengar kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka pasukan ini berhenti. Para kabilah-kabilah Arab yang barusan masuk Islam mendengar kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka guncang. Ada sebagian dari mereka ingin murtad, dan sebagian dari mereka murtad seperti Bani Hanifah, yang ada nabi palsu di antara mereka, Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian para sahabat menyarankan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menarik pasukan ini untuk kembali ke Madinah, karena kondisi Madinah genting. Pada saat itu tentu genting karena kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti musuh-musuhnya mencari kesempatan. Maka Abu Bakar kelihatan, subhanallah, beliau tegar di atas sunnah. Beliau mengatakan, itu bendera perang. Itu pasukan yang dibawa oleh Usama bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, yang memancangkan benderanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahkan untuk menyerang Romawi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melakukannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azigha. Aku takut kalau aku meninggalkan satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan tersesat. Subhanallah. Saya takut kalau aku meninggalkan satu perintah atau menyalahi satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan tersesat. Maka pasukan itu berangkat. Terjadilah pertempuran yang dimenangkan oleh Usama bin Zaid bin Haritsah. Ketika perjalanan pasukan ini menuju Roma, setiap melewati kabilah-kabilah yang tadinya goncang ingin murtad kembali, mereka berpikir, ini dalam kondisi genting di Madinah, ini masih bisa mengirim pasukan begitu besar. Akhirnya mereka tidak jadi keluar dari Islam. Subhanallah. Ini bentuk daripada keteguhan di atas sunnah, mengakibatkan yang orang-orang semulanya ingin keluar dari Islam, akhirnya kembali keteguhan kepada Islam. Kemudian ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, di akhir-akhir kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu terjadi fitnah karena sebagian dari manusia keluar daripada jalan sunnah, sehingga terjadi pertumpahan darah, pembunuhan di mana-mana. Kematiannya Abdullah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu anhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hajjaj
bin As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sebagai azab terhadap manusia karena mereka keluar daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian manusia mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu di Madinah. Karena Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini menyerang kota Mekah ketika musim haji dan menghancurkan Ka'bah, meratakan tanah sehingga orang-orang tidak bisa untuk tawaf. Mereka mengatakan, kita mau tawaf di mana? Enggak ada Ka'bah. Kemudian mereka manusia mengeluhkan tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang terkenal mudah menumpahkan darah. Dan dia pada saat itu menjadi khalifah gubernur di Kufah. Apa kata Anas bin Malik ketika diadukan perkara ini? Beliau hanya menyampaikan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Isbiru hatta talqauni 'ala al-hawd. Hakaza sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kalian atas kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Nabi kalian di Al-Hawd, di telaganya. Maka subhanallah, mereka bersabar dan tidak lama kemudian Hajjaj bin Saqafi meninggal dunia dan digantikan pemimpin yang lebih baik darinya, yaitu Umar Abdul Aziz rahimahullahu taala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah akibat yang terbaik. Jadi segala perkara kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, pasti memberikan hal yang sangat baik. Tidak ada kerugian di dalamnya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, andai kata manusia itu bersabar sedikit saja, maka Allah akan bukakan mereka kebaikan. Subhanallah. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Takwil sendiri itu, takwil wa ahsanu ta'wila itu maknanya hakikat sesuatu ketika terjadi. Hakikat sesuatu ketika terjadi. Maka ikhwani fillah, ketika kita sudah mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasulnya, kita pasti akan mendapatkan kebaikan. Dan kita stop. Jangan lagi mencari jalan yang lain. Jalan yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, ketika menemukan satu masalah, dia kembalikan kepada Al-Quran. Kalau tidak menemukan dalam Al-Quran, dia kembalikan kepada hadis. Kalau tidak menemukan dalam hadis, dia panggil sahabat-sahabatnya. Apakah kalian pernah menemukan permasalahan seperti ini dan bagaimana solusinya? Dan langkah terakhir yang dilakukan oleh para khalifah pada saat itu adalah bermusyawarah. Jadi dalam Islam itu musyawarah itu langkah terakhir. Ketika sudah tidak menemukan dalil dalam Al-Quran, sunnah, ijma' sahabat, baru musyawarah. Baik ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah besok malam kita akan masuk kaidah 10. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.